Lur tahu gak, ternyata Bogor pernah menjadi ibu kota kerajaan terhebat di Asia pada masanya loh, bahkan mungkin bisa saja di dunia. Fakta ditemukannya situs Gunung Padang yang sudah diakui oleh peneliti, bahwa Jawa Barat pada masa lampau jauh lebih dulu maju dibanding peradaban Mesir kuno. Situs megalitikum Gunung Padang diperkirakan ada di sekitaran tahun 10.000 sampai dengan 2.500 sebelum Masehi, jauh sebelum kerajaan Sunda tua yang disebut Salakanegara dan jauh sebelum dibuatnya piramid di Mesir yang dibangun sekitar abad 27 atau sekitar 2630 sebelum Masehi. Jelas dengan bukti tersebut peradaban Jawa Barat telah maju jauh sebelum dibuatnya piramid Mesir. Secara logika bukan tidak mungkin pada masa tersebut telah hadir kerajaan besar yang bahkan bisa jadi lebih besar dari kerajaan-kerajaan kuno lainnya di daerah lain, karena besaran Gunung Padang tidak main-main, sangat luar biasa untuk dibangun pada teknologi zaman tersebut. Kerajaan yang termasyhur Sunda saat ini baru diketahui bernama Pajajaran, karena peneliti baru bisa menemukan dengan lengkap dan mengartikan arti dari situs-situs yang hanya menerangkan dengan jelas kemasyhuran kerajaan tersebut. Kerajaan Pajajaran saat itu begitu besar karena saat masa jayanya, zaman Siliwangi, terbentang di setengah pulau Jawa. Bahkan tidak ada dan belum ditemukan situs yang menceritakan kerajaan Pajajaran dijajah kerajaan lain pada masa Siliwangi. Bahkan kerajaan ini pun tidak bisa ditaklukkan oleh kerajaan yang bisa dibilang sangat hebat pada masa itu, yaitu kerajaan Majapahit. Dan tahu gak sih lur, ibu kota Pajajaran itu ternyata ada di kota kita tercinta loh. Berikut kilas cerita tentang kerajaan Pajajaran. Sejarah kerajaan Pajajaran, asal-usul, letak, kejayaan, keruntuhan, dan peninggalannya. Prasasti batu tulis merupakan salah satu peninggalan kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran merupakan salah satu kerajaan Hindu yang pernah berdiri di wilayah barat Pulau Jawa, Indonesia. Kerajaan ini memiliki peran penting dalam perkembangan budaya dan sejarah Nusantara. Kerajaan Pajajaran juga memiliki beberapa peninggalan sebagai bukti bahwa kerajaan bercorak Hindu ini pernah ada di Jawa Barat. Berikut sejarah kerajaan Pajajaran dari masa kejayaan hingga peninggalannya. Kerajaan Pajajaran adalah salah satu kerajaan terbesar di Pakuan, sekarang Bogor, Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan pada tahun 923 M oleh Srijaya Bupati dan meliputi sekitar sepertiga hingga seperdelapan wilayah Pulau Jawa. Menurut peta Portugis, pusat pemerintahan kerajaan Pajajaran terletak di Bogor. Sementara untuk cakupan kekuasaannya meliputi wilayah Jawa Tengah, Jakarta, dan Jawa Barat. Mengenal lebih dalam kota Pakuan Bogor. Kota Pakuan pada masa lalu merupakan pusat kerajaan Sunda Pajajaran. Namun, di manakah lokasi bekas keraton tempat raja-raja Sunda bertakhta selama lebih dari 9 abad lamanya? Kurun waktu yang sangat panjang itu ternyata tidak mudah dilacak bekas-bekasnya. Pakuan kini sudah berubah menjadi kota Bogor. Nasib kota tua itu jauh berbeda dibandingkan Trowulan sebagai pusat kerajaan Majapahit. Apalagi dibandingkan kota Romawi kuno, Pompei, di Italia Selatan, yang berhasil ditemukan kembali pada tahun 1748 setelah terkubur selama lebih dari 16,5 abad akibat letusan dahsyat Gunung Vesuvius pada 79 Masehi. Secara fisik, kota itu sudah lama hilang bak di telan bumi. Bahkan, ketika orang-orang VOC melakukan ekspedisi pada akhir abad ke-17 sampai awal abad ke-18, mereka gagal menemukannya. Ekspedisi kompeni itu berlangsung beberapa kali, dilakukan oleh Scipio, 1687, Adolf Winkler, 1690, Ramdan Kops, 1701, serta Abraham van Riebeeck yang 3 kali melakukan ekspedisi pada tahun 1703, 1704, dan 1709. Beruntung orang-orang Portugis yang sempat berkunjung ke Pakuan pada tahun 1512 dan 1522 sehingga mereka diduga merupakan orang asing pertama yang menjadi saksi. Di sana mereka masih sempat menyaksikan kebesaran dan keindahan keraton Pakuan Pajajaran yang dijuluki Sri Bimapunta Narayana Madura Suradipati. Dalam laporannya disebutkan, ibu kota Pakuan bisa dicapai setelah 2 hari perjalanan menyusuri sungai. Bangunan keratonnya berjejer dan menjulang tinggi, terbuat dari kayu yang ditopang dengan tiang-tiang sebesar drum, tampak indah berhiaskan relief-relief. Kerajaan Sunda Pajajaran sangat boleh jadi pula merupakan kerajaan pertama di Nusantara yang menjalin kerja sama dengan bangsa lain. Utusannya 2 kali berturut-turut mengunjungi Malaka yang saat itu dikuasai Portugis, tahun 1512 dan 1521. Pada tanggal 21 Agustus tahun 1522,
kedua pihak mengikat perjanjian di bidang pertahanan dan ekonomi meski hal itu tidak pernah terwujud. Bandar Kalapa yang menjadi pelabuhan utamanya berhasil direbut pasukan Cirebon dan Demak pada tahun 1527. Apabila suka dengan konten ini silahkan di-like and share. Ikuti halaman kami untuk konten menarik lainnya. Salam dulur Sabogor.